Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri diri kita ini saat ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga bisa bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Allah yang patut kita syukuri. Mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan, syafaatul udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah akan membawa berkah bagi kita bersama. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul kisah nyata keajaiban basmalah. Jadi tuan tanah haji gratis, punya toko tanpa membeli. Judul yang sangat menarik dan perlu kita simak. Kenapa sampai terjadi 3 keajaiban yang beruntun itu? Tentu itu semuanya menjadi rahasia Allah. Ternyata dari 3 itu, ia mempunyai amalan tentang basmalah. Di dalam basmalah ada 2 asmaul husna. Ada 1 nama Allah dan 2 asmaul husna. Sementara Allah sendiri di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 180 sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya Allah mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Itulah artinya. Jadi jelas bahwa Allah sudah memerintahkan untuk berdoa dengan membaca asmaul husna, menyertakan asmaul husna. Sementara di dalam basmalah sudah ada 2 asmaul husna, nama lain dari sifat-sifat Allah yang agung. Lalu bagaimanakah cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya yang pertama, berwasilah kepada Allah dan Rasulullah. Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha'illah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wali karamati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu wali ma'unati masyayihina wa murabbibina wali walidayya say'ul lillahi lahumul fatihah. 1 kali. Yang kedua, setelah itu, kapan itu dilaksanakan?
yaitu setelah selesai sholat subuh, dibaca sebanyak 118 kali. Yang berikutnya diikuti dengan membaca sholawat Nabi 3 kali. Seperti apa? Sholawat Nabinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu, bacakan doa basmalah. Yang doanya nanti akan kami sampaikan. Namun, ada baiknya kalau kita menyampaikan dulu seperti apa keajaiban yang terjadi setelah mengamalkan itu. Setelah mengamalkan itu, yang pertama, setelah ia pulang dari pondok, pengamal basmalah ini berumah tangga. Kemudian berumah tangga yang pertama mendapatkan tanah yang banyak karena kebetulan mendapatkan jodoh seorang tuan tanah. Yang kedua, kakeknya itu sudah udzur usianya, kemudian di antara saudaranya itu ada beberapa saudaranya, tetapi yang dipilih untuk mendapatkan warisannya itu dia. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengamalkan basmalah tadi. Ada sifat Allah ya Rahman, yaitu yang Maha Pengasih. Kalau kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih itu, maka Allah akan memberikan dampaknya kepada kita. Kita akan dikasih oleh Allah dan juga dikasih oleh manusia. Dia mendapatkan itu. Begitu juga dia menyebutkan di dalam basmalah ya Rahim, Asmaul Husna, ya Rahim, yang artinya wahai zat yang Maha Penyayang. Ketika itu diucapkan, maka akan sampai kepada Allah, dan Allah akan memberikan ridhonya, rahmatnya kepada kita. Kita akan disayang oleh Allah, dan kita akan disayang oleh sesama manusia. Buktinya, ia pun mendapatkan warisan dari neneknya, meskipun dia punya saudara banyak. Jatuhlah kepada dia, sehingga dia mempunyai harta yang banyak. Dari orang tuanya juga mendapatkan cukup tanah yang banyak, sehingga terkumpul menjadi tuan tanah. Yang kedua, ia tanpa dinyana, tanpa dipikirkan, tanpa direncanakan, tiba-tiba orang tua ibu dan mertua ibu itu naik haji, kebetulan tidak ada yang mendampingi. Sementara saudara yang lain banyak. Tapi tiba-tiba laki-laki yang dipilih untuk mendampingi dan digratiskan hajinya, ia juga seorang pengamal basmalah tersebut. Kemudian keajaiban yang berikutnya, setelah ibunya udzur, ia yang dipilih untuk mewakili mendampingi. Dan ketika ibunya sudah udzur itu, maka tiba-tiba dari sekian anak saudaranya itu berkumpul dan bersepakat bahwa ialah yang berhak untuk mendapatkan warisan toko, yaitu punya toko tanpa beli, karena diberi cuma-cuma oleh orang tuanya. 3 keajaiban yang perlu kami sampaikan saat ini, itulah salah satu keajaiban yang sudah terbukti. Kita kembali kepada pengamalan. Setelah kita berwasilah dan melaksanakan membaca basmalah, maka
setelah selesai ada doa khusus untuk amalan basmalah. Dan tidak semua orang tahu. Maka beruntunglah saudara mendengarkan dan menemukan channel ini. Insya Allah berkah biidznillah. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim. Wa bimanzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadri wa yassir amri wa asroh sodri. Ya man huwa wasroh sodri. Ya man huwa kaf ha ya ain sod kha mim ain sin qaf alif lam mim. Alif lam mim sod. Alif lam mim ro. Kha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu bisirril haibati wal qudrati bisirril jabaruti wal adomati ja'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin wa fa'alli kada ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasalam. Itulah doa yang perlu dibaca setelah selesai mengamalkan basmalah sebanyak 118 kali. Kemudian setelah itu mintalah apa yang diminta, berdoa dengan bahasa sendiri boleh, dengan bahasa Indonesia boleh, bahasa daerah boleh. Setelah itu kemudian jangan lupa tutup doa dengan doa yang lain, yaitu hamdalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan inspirasi bagaimana kita mencari rezeki, mencari ilmu, hidup yang tenang dan sebagainya. Itu ada caranya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Namun barangkali ada kebenaran, itu semuanya mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.